setahu saya, Allah alam, sebatas ilmu saya ya, tidak pernah ada riwayat dinukil kepada kita kalau Nabi SAW mau haji atau mau umroh itu buat ibadah khusus. Misal ngundang orang, misal berzikir, misal apa, itu belum pernah ada riwayat. Setiap kali kita mau beribadah itu dianjurkan kitman namanya, ditutupi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel This is Islam. Jadi kali ini kita akan sedikit membahas tentang salah satu pertanyaan dari saudara kita ya. Apa yang harus orang lakukan ketika ingin melakukan haji sebelum berangkat dari rumah menurut sunnah? Karena ada saudara ana melakukan selamatan memakai Rabbana. Oke, jadi itu tadi pertanyaan dari saudara kita ya. Dan saya rasa itu juga mewakili pertanyaan kita semua, bahwa memang benar di Indonesia ini kalau orang yang mau berangkat haji itu pasti merayakan seperti yang mengadakan ada rebana, kemudian acara zikir, kemudian seperti baca-baca berjanji di rumah orang yang mau pergi berangkat haji ya. Tapi apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat melakukan hal tersebut? Yuk kita simak penjelasan dari Ustaz Khalid Bassalamah. Jadi kalau setahu saya, Allah alam, sebatas ilmu saya ya, tidak pernah ada riwayat dinukil kepada kita kalau Nabi SAW mau haji atau mau umroh itu buat ibadah khusus. Misal ngundang orang, misal berzikir, misal apa, itu belum pernah ada riwayat. Nabi SAW kalau mau haji, ngiklanin saya mau haji, ya mau ikut silakan. Udah sahabat pada siap-siapin barang-barangnya berangkat. Nggak ada ibadah khusus gitu. Nah ini kadang-kadang kita di Indonesia ini, kita selalu hubungkan ibadah kita dengan perasaan, gitu kan? Ini kalau kita berangkat orang-orang nggak tahu enak nggak ya? Terpaksa dibawa perasaan, buatlah acara. Ya, sudah ngundang orang di rumah nggak enak kalau nggak ada ininya. Baik, tambah lagi ada di zikirnya, tambah lagi ditambah dengan hal-hal yang lain-lain. Ada berzanjinya, ada ininya, ada itu. Jadi ditambah dengan hal-hal yang tidak pernah Nabi lakukan. Akhirnya kesannya hal-hal yang tidak pernah Nabi lakukan. Akhirnya kesannya nanti menjadi sebuah sunnah, sebuah perbuatan yang dianggap bagian dari syariat, dan ini berbahaya ya. Maka saya sarankan, setahu saya Allah alam tidak pernah ada tuntunan dari Nabi SAW, apalagi dalam hadis-hadis yang lain justru bertolak belakang ya. Setiap kali kita mau beribadah itu dianjurkan kitman namanya, ditutupi. Apa dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbut taqiyul ghaniyul khafi. Allah cinta dengan hamba yang taki itu suka bertakwa, selalu mengerjakan perintah wajib dan sunnah, dan meninggalkan yang haram, yang dilarang, haram atau makruh. Itu namanya orang yang bertakwa. Allah suka dengan orang yang seperti ini, Allah cinta. Kemudian gani, kaya dan suka bersedekah. Kemudian khafi, suka nyembunyiin amal solihnya. Berarti lebih aman. Kalau yang saya tahu seperti Abdullah bin Mubarak dan beberapa ulama tabi'in itu, mereka kalau mau pergi haji atau umroh tidak ada yang tahu. Jarang sekali orang tahu gitu kan. Nggak ada yang tahu kecuali orang yang lihat dia. Nanti tiba-tiba sudah pulang haji gitu kan. Itu jauh lebih baik. Karena mengiklankan ibadah ini dianjurkan oleh para ulama tidak dilakukan kecuali memang dasarnya ibadah itu teriklankan. Seperti misalnya sholat 5 waktu harus di depan orang, gitu kan. Tapi kalau tidak, seperti sholat malam, seperti sedekah, kan malah kita disuruh anjurin untuk sembunyikan, gitu kan. Maka lebih baik Allahu alam disembunyikan. Lain kalau kita ketemu di Mekah lagi haji sama-sama ya silahkan. Ya tidak usah digempos ekspos ya. Kalau saya akan haji dan seterusnya. Kalau ini melakukan selamatan dengan rebana ini malah lebih jauh lagi. Jadi itu dia pendapat dan penjelasan dari Ustaz Khalid Bassalamah tentang jemaah kita, tentang acara-acara yang dilakukan sebelum berangkat haji ya, atau yang biasa dikatakan dengan walimatus safar. Namun jika ada dari saudara-saudara kita yang masih melakukan hal-hal tersebut, tafadhol, selama itu niatnya baik untuk bersedekah tanpa ada unsur riya ya. Tapi yang jelas seperti pendapatnya Ustaz Khalid Bassalamah bahwa Nabi SAW dan para sahabat tidak pernah melakukan hal tersebut dan tidak pernah mengajarkan hal tersebut.
Dan alangkah baiknya buat saudara-saudara kita yang ingin menunaikan ibadah haji untuk menghindari melakukan hal-hal tersebut. Takutnya nanti menjadi riya. Terlebih lagi apabila ada jemaah kita atau ada saudara-saudara kita yang ingin melakukan pergi haji, kemudian untuk melakukan acara tersebut mereka harus menghutang. Itu jauh dari kaidah-kaidah Islam. Tentu kita harus bijak dalam mengambil kesimpulan dari setiap pendapat dari para ustaz-ustaz kita. Dan tentunya Nabi SAW adalah guru dan teladan yang utama bagi kita semua. Dan jika ada perbedaan pendapat dari para ustaz kita, maka jangan jadikan itu sebagai alat untuk saling mengadu domba. Allahu a'lam bishawab.